Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Shadaqallahul adzim. Sahabat sekalian, kita berjumpa di dalam bulan suci Ramadan 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Hari ini adalah hari pertama bulan Ramadan. Kita akan memiliki satu kajian baru, program baru yang akan kita jalankan selama bulan Ramadan ini. Namanya adalah Al-Quran Challenge. Al-Quran Challenge ini bisa dimaknai sebagai tantangan dari dalam Al-Quran Al-Karim untuk kita semua, khususnya di dalam bulan Ramadan kali ini. Program ini akan tayang 3 kali dalam seminggu dan untuk sementara waktu menggeser atau menggantikan program-program reguler, yaitu program Cangkir Tasawuf Modern, program Islam Futuristik, Jejak Langkah, dan Perspektif. Semua program reguler itu untuk sementara dalam sebulan ini akan kita istirahatkan dan nanti setelah Ramadan akan kita jalankan kembali. Nah, di dalam bulan Ramadan ini kita memiliki program yang sangat menarik, yaitu Al-Quran Challenge. Saya akan mengajak sahabat sekalian untuk melakukan tadarus Al-Quran sepanjang bulan. Mengenai jam tayangnya akan sama dengan jadwal reguler sebelumnya. Insya Allah setiap Selasa malam, Kamis malam, dan kemudian Sabtu malam atau Minggu malam. Itu akan kita upload seperti program reguler biasanya. Nah, sahabat sekalian, program apakah ini sesungguhnya? Ini adalah program untuk mengajak kita semua melakukan tadarus Al-Quran sepanjang bulan suci Ramadan. Saya ingin menyambut tantangan dari dalam Al-Quran bersama Anda semua, bahwa di dalam bulan Ramadan ini sesungguhnya kita harus melakukan banyak kajian-kajian terhadap hikmah-hikmah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Kita sudah pernah membahas dan saya kira kita sudah sering mendengar bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahr falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan berisi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan Al-Furqan atau pembeda. Maka barang siapa berada di bulan itu, hendaklah dia berpuasa. Ayat ini sangat menarik dan menjadi rujukan utama di dalam melakukan peribadatan di bulan puasa. Ada 4 hal yang menjadi poin penting dari ayat ini. Yang pertama, ayat ini menginformasikan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Yang kedua, ayat ini menggambarkan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Yang ketiga, di dalamnya ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu dan kemudian ada Al-Furqan yang akan menjadi pembeda bagi orang yang sudah paham penjelasan-penjelasan dan petunjuk dari dalam Al-Quran. Dia akan bisa mendapatkan Al-Furqan, memiliki rujukan nilai untuk senantiasa berbuat kebajikan dan senantiasa menjauhi kemungkaran. Dan yang keempat, sebagai penutup dari rangkaian potongan ayat ini,
Faman syahida minkumus syahr fal yasumhu. Maka barang siapa berada di bulan Ramadan itu, hendaklah dia berpuasa. Sahabat sekalian, ayat ini sangat menarik ketika dilakukan kajian secara mendetail terhadap hikmah yang terkandung di dalamnya. Tapi poin pentingnya terkait dengan program kita kali ini, Al-Quran itu memberikan gambaran kepada kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran dan kita diperintahkan untuk mengkajinya supaya kita mendapatkan petunjuk dari dalamnya, di mana di dalamnya ada penjelasan-penjelasan itu, dan kita diperintahkan berpuasa Ramadan dikarenakan di dalam bulan ini turun Al-Quran. Maka itu kaitannya dengan berpuasa Ramadan, kita menjadi lebih baik secara lahiriah dan batiniah, sehat lahiriah, sehat batiniah, spiritualitasnya meningkat, dan kemudian ketika membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan banyak hikmah-hikmah dari dalamnya. Oke, sahabat sekalian, jadi poin penting, kenapa program ini kita adakan di bulan Ramadan, kita ingin menyambut apa yang diajarkan oleh Al-Quran supaya kita melakukan banyak tadarus Al-Quran. Bukan sekedar khataman Al-Quran. Ini seringkali saya sampaikan sebagai sebuah kritik terhadap kita sendiri, terhadap kita semua umat Islam, bahwa kita lebih suka membaca Al-Quran untuk menghatamkannya meskipun kita tidak paham isinya. Padahal maksud dari Al-Quran itu diturunkan adalah sebagai petunjuk buat manusia. Dan kita mempelajari penjelasan-penjelasan terkait dengan petunjuk itu yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan kalau kita berhasil melakukan itu, maka kita akan mendapatkan Al-Furqan. Hidup kita akan mendapatkan arah yang sangat jelas dikarenakan kita tahu dan sudah faham hikmah-hikmah, petunjuk-petunjuk dari dalam Al-Quran untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup fid dunya wal akhirah. Yang kedua, dengan program ini saya ingin mengajak Anda semua agar lebih aktif di dalam membaca dan memahami bertadarus Al-Quran itu. Ada sebuah keberanian untuk tidak hanya mendengarkan, mengkaji dari seseorang, bisa ustadz, ustadzah, guru, mubalek, dan seterusnya. Bukan hanya mendengarkan, tetapi saya ingin mengajak Anda semuanya untuk secara aktif membuka Al-Qur'annya, berusaha memahaminya, bahkan kemudian menafsirinya, mentadaburinya, kemudian mengungkapkan dalam bentuk tulisan. Itu yang kita maksudkan dengan program ini. Al-Quran Challenge. Al-Quran menantang kita semua, bukan hanya yang disebut sebagai ulama atau ahli tafsir atau orang-orang yang lulusan dari pondok pesantren atau sekolah-sekolah formal agama. Bukan hanya itu, karena Al-Quran ini diturunkan bukan hanya kepada ulama dan kepada orang-orang yang berilmu saja, tetapi kepada seluruh manusia. Yang kedua, kepada orang-orang yang mengimani Al-Quran ini. Dan yang ketiga, kepada orang-orang yang takut bertakwa hanya kepada Allah. Bahwa kemudian di dalamnya membutuhkan ilmu, itu tentu saja sebuah keniscayaan. Tetapi maksud saya kita tidak boleh rendah diri, underestimate terhadap diri kita sendiri, dan kemudian tidak percaya diri untuk memahami Al-Quran. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu sendiri, memang Al-Quran ini diturunkan kepada seluruh manusia. Misalnya yang disampaikan Allah dalam surat Ali Imran ayat 138. Hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'izatil lil muttaqin. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam sejumlah ayat Allah menegaskan itu, bahwa Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia.
Meskipun di ayat yang berbeda juga dikatakan hudal lil muttaqin. Artinya manusia semuanya iya, orang yang bertakwa juga iya, dan buat orang-orang yang beriman juga iya. Misalnya seperti yang Allah ajarkan di dalam surat Al-A'raf ayat 52. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab, yaitu Al-Quran, kepada mereka yang kami telah menjelaskannya berdasar ilmu, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dua informasi di dalam ayat ini. Yang pertama, Allah memberikan petunjuk berdasar ilmu, bahwa ilmu itu adalah sebuah keniscayaan di dalam memahami apa saja, apalagi Al-Quran. Semakin banyak ilmunya, maka dia semakin faham isi Al-Quran itu. Sehingga di ayat yang berbeda dikatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang berilmu. Bal huwa ayatum bayinatum fis suduril ladina utul ilma. Al-Quran nyata di dalam dada orang-orang yang berilmu. Yang kedua, ayat ini menggambarkan bahwa Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia secara umum, yang sudah muslim maupun yang belum muslim itu juga sesungguhnya bisa mendapatkan petunjuk dari dalam Al-Quran. Apalagi orang itu kemudian beriman. Ketika dia mengimani, maka akan semakin nyambung dengan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Apalagi dia bertakwa, hudal lil muttaqin, ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sahabat sekalian, bulan Ramadan ini adalah proses dari orang-orang yang beriman dipanggil supaya berpuasa di bulan Ramadan sehingga menjadi bertakwa. Nah, ini seiring dengan proses pembelajaran Al-Quran. Kalau kita sudah beriman, sambil berpuasa, belajar Al-Quran, berproses menjadi orang yang bertakwa, maka insya Allah kita akan mendapatkan banyak hikmah dari dalam Al-Quran Al-Karim. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk mentadaburi Al-Quran Al-Karim ini. Misalnya seperti yang Allah sampaikan dalam surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka mengkaji, mentadaburi ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang berakal mendapat pelajaran. Ada 3 poin penting yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat ini. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang penuh dengan berkah. Berkah itu artinya kalau kita lakukan pembelajaran itu akan bertambah-tambah hikmahnya. Yang kedua, digambarkan, diperintahkan di situ, lihat dabbaru, supaya kita mentadaburi Al-Quran itu. Dan yang ketiga, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Poin penting dari ayat ini, Allah sedang mendorong kita untuk memahami Al-Quran. Mentadaburi itu artinya bukan cuma membaca, tetapi membaca sambil memahami, mempelajari sampai tuntas. Itu kira-kira makna secara generik dari kata tadabbur itu. Berbeda dengan hanya membaca, apalagi kemudian poinnya hanya menghatamkan tanpa harus melakukan kajian-kajian atau memahami maknanya. Atau iqra. Iqra itu memang perintah membaca dan memahami, tetapi beda dengan tadabbur. Tadabbur itu iqra sampai tuntas.
Jadi betapa Al-Quran sesungguhnya mendorong kita untuk memahami secara terus-menerus, mempelajari secara terus-menerus, mengkajinya, apalagi di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan berkah. Maka kalau kita melakukan proses itu dengan sepenuhnya karena ingin menyambut perintah dari Allah Azza wa Jalla, khususnya di bulan yang penuh dengan hikmah, bulan Al-Quran, di dalamnya kita akan mendapatkan taburan hikmah. Maka Al-Quran menggambarkan kepada kita, Allah akan memberikan hikmah itu kepada orang-orang yang dikehendakinya. Tidak peduli siapapun dia. Orang awamkah, orang yang berpendidikan, yang tidak berpendidikan, orang miskin, orang kaya, penguasa, siapapun. Ketika niatnya tulus hanya karena Allah semata, maka Allah akan menurunkan hikmah yang banyak kepadanya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. 3 poin penting dari ayat ini. Yang pertama, hikmah itu diberikan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Allah Maha berkehendak dan ini adalah firman Allah, ini ilmu Allah. Yang paling tahu hikmah yang terkandung di dalamnya tentu saja Allah. Allah akan memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa dikaruniai hikmah itu, maka dia mendapatkan anugerah yang sangat besar. Sangat bermanfaat buat hidupnya fid dunya wal akhirah. Dan yang ketiga, Allah memerintahkan wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran ini kecuali orang-orang yang menggunakan akal. Jadi ketulusan secara spiritualitas itu tetap saja harus dipadu dengan kemampuan akal, kecerdasan, dan keilmuan. Ketika proses itu berjalan, maka Allah akan mengkaruniakan hikmah yang sangat banyak kepada orang itu. Oke sahabat sekalian, itulah background, latar belakang dari program baru yaitu Al-Quran Challenge ini. Ada satu ayat yang menarik di dalam Al-Quran yang diulang sampai 4 kali di dalam surat yang sama, yaitu di dalam surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, dan ayat 40. Isinya adalah tantangan kepada kita semua untuk mempelajari Al-Quran. Begini bunyi ayatnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Luar biasa ayat ini memancing kita untuk mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran. Pertama kalinya dimotivasi oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh itu menggunakan 2 kali penegasan. La, qad. Sungguh, benar-benar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Allah telah memudahkan Al-Quran ini lidzikri untuk dipelajari. Kemudian kalimat berikutnya, fahal mim mudzakir. Maka adakah siapa yang mau mengambil pelajaran dari dalamnya? Kita ditantang oleh Allah, apakah kita ini mau belajar Al-Quran? Al-Quran itu tidak sulit kata Allah. Bahkan diulang dalam surat yang sama, surat Al-Qamar ini sebanyak 4 kali. Quran ini mudah, Quran ini mudah, Quran ini mudah, Quran ini mudah. Fahal mim mudzakir, maka siapakah yang mau mengambil pelajaran? Saya ingin mengajak Anda semua untuk menyambut tantangan Allah yang disampaikan melalui Al-Quran ini. Mari kita belajar Al-Quran bersama-sama. Tidak usah rendah diri.
bahwa kita tidak punya ilmunya, bahwa kita tidak bisa bahasanya, bahwa kita tidak paham tentang sejarah dan sebagainya, tidak masalah. Nabi Muhammad pun memulai itu dari sifat yang ummi, yang digambarkan sebagai tidak bisa baca dan tulis. Tapi kata Al-Quran, Allah melalui malaikat Jibril mengatakan, atas tanggungan kamilah menjadikan kamu bisa membaca Al-Quran ini, dan atas tanggungan kamilah memasukkan makna hikmah itu ke dalam jiwa beliau. Mari kita ikuti cara yang diajarkan oleh Al-Quran ini. Poin pentingnya adalah kita mengikhlaskan semua proses ini karena Allah semata. Maka Allah dengan caranya akan membimbing kita semua memahami hikmah-hikmah dari dalam Al-Quran Al-Karim. Oke sahabat sekalian, sekarang mari kita membahas teknisnya. Bagaimana aturan main dari program ini. Program ini lebih banyak mengundang Anda untuk aktif melakukan tafsir terhadap Al-Quran melalui sudut pandang yang Anda fahami. Ini berlaku untuk siapa saja. Tidak ada syarat yang spesifik terkait dengan siapa yang boleh mengikuti. Orang awam, orang yang ahli, para ulama, para da'i, siapapun itu boleh mengikuti program ini. Yang pertama. Yang kedua, saya akan menyampaikan satu tema di setiap akhir dari episode, di mana tema itu saya sertai satu ayat dari dalam Al-Quran. Maka yang Anda harus lakukan adalah mengembangkan ayat yang saya berikan itu untuk menjelaskan tema yang sedang menjadi kajian kita. Dan pertama kali yang Anda harus lakukan adalah mengambil ayat-ayat yang lain yang memiliki tema yang sama dengan ayat yang saya berikan itu. Misalnya ayat tentang puasa. Saya akan berikan satu ayat terkait dengan puasa dan kemudian Anda mesti mengambil ayat-ayat yang lain terkait dengan tema puasa itu. Kemudian lakukanlah pemahaman dan penafsiran terhadap tema yang sedang kita bahas itu dengan menggunakan ayat sebanyak-banyaknya. Ini yang saya jelaskan di dalam buku Memahami Al-Quran dengan Metode Puzzle. Kalau ada sebuah gambar besar tentang gajah, kemudian saya memberikan satu potong puzzle, maka Anda harus melengkapi puzzle-puzzle yang lain, supaya ketika disusun terbentuklah gambar yang baik dan benar, dan kemudian Anda memiliki kesimpulan, oh ini gambar gajah, setelah dijelaskan oleh potongan-potongan puzzle yang lainnya. Ini yang dikenal sebagai tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Tafsir ayat bil ayat. Ini adalah teknik atau metode tafsir yang paling tinggi. Ayat Quran dijelaskan dengan ayat Quran yang lainnya. Nah setelah itu Anda boleh melakukan tambahan penjelasannya dengan menggunakan ilmu-ilmu alat yang lain. Silahkan mengambil hadis ketika ada hadis yang menjelaskan ayat yang menjadi tema utama kita itu. Atau yang kedua, Anda bisa mengambil data sejarah untuk menjelaskan terkait tema itu. Yang ketiga, Anda bisa mengambil data-data penelitian ilmu pengetahuan, sains yang berkembang terkait dengan tema itu. Atau bahkan Anda bisa menggunakan pengalaman pribadi Anda untuk menjelaskan hal itu. Nah setelah itu Anda tuangkan di dalam tulisan, jangan terlalu panjang, mungkin 2 atau maksimum 3 halaman saja. Semakin singkat semakin bagus dalam arti singkat tapi Anda sudah bisa menjelaskan ide Anda secara holistik dan komprehensif. Tidak baik juga kalau kalimatnya panjang-panjang berputar-putar tetapi nggak ada isinya. Yang bagus itu adalah tulisannya pendek, ringkas tetapi maknanya mendalam dan kemudian memberikan kesimpulan yang komprehensif dan holistik. Kemudian tulisan Anda itu silahkan dituangkan atau di-upload di forum YouTube kita. Saya akan memilihnya mungkin 2 atau 3 atau 4 bergantung panjang pendek dari apa yang Anda sampaikan itu. Dan itu akan kita bahas di episode berikutnya.
Yang terpilih untuk jadi kajian pada episode berikutnya akan mendapatkan hadiah dari Padma Press, penerbit buku-buku Agus Mustafa. Oke, sahabat sekalian, maka di bagian akhir ini saya ingin menyampaikan tantangan untuk ditafsiri ayatnya dan terkait dengan tema yang akan menjadi kajian kita di episode berikutnya. Temanya adalah untuk apa berpuasa. Ayatnya saya berikan salah satu dan Anda bisa mengembangkan dengan ayat-ayat yang lain dan kemudian dengan pendekatan kajian-kajian apapun yang Anda miliki dari hadis, dari sains, dari kedokteran dan sebagainya. Ayatnya adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Silahkan dikembangkan tema yang menjadi tantangan ini, juga ayatnya silahkan ditambah dengan sudut pandang Anda, dengan dalil-dalil, dengan data-data ilmiah dan seterusnya. Untuk kemudian akan kita kaji di episode berikutnya 2 hari kemudian. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari proses tadabbur kita, tadarus kita terhadap Al-Quran di bulan suci yang penuh hikmah dan penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.